Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Salis Hidayat. Nah, di sini saya akan presentasikan tentang resensi buku yang berjudul Konseling Islam. Nah, buku ini ditulis oleh Dr. Haji Abdul Basit, MAG, dan diterbitkan oleh Kencana. Buku ini diawali dengan pembahasan konseling Islam, di mana penjabarannya dimulai dari sejarah konseling Islam hingga posisi konseling Islam dalam kegiatan dakwah. Kemudian pada bab selanjutnya menjelaskan mengenai konsepsi sehat dan sakit menurut Islam, dimulai dari pembahasan paradigma sehat menurut Islam dan kepribadian yang sehat menurut Islam. Kemudian membahas prasarana kesehatan dalam Al-Quran dan membagi bentuk-bentuk komunikasi kesehatan dalam Al-Quran menjadi 3, yaitu transendental, emosi, dan sosial. Dijelaskan juga konsep sakit dalam Al-Quran dan landasan berobat dalam Islam. Kemudian pada bab keempat menjelaskan tentang ayat-ayat kesehatan dalam Al-Quran yang dibagi menjadi 10 tema. Kemudian menganalisis di bab selanjutnya yang diawali pembahasan semiotika Charles Sanders Peirce. Kemudian dikorelasikan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang kesehatan. Kemudian pada bab selanjutnya dibahas mengenai konseling Islam bagi pasien di rumah sakit. Diawali sejarah rumah sakit di dunia Islam, hak dan kewajiban pasien di rumah sakit, kondisi psikologis dan spiritual orang yang sakit, dan posisi konseling Islam bagi pasien di rumah sakit, serta membagi pendekatan dalam konseling Islam menjadi 4, yaitu perspektif psikologi Islam, komunikasi terapeutik, tasawuf, dan eklektik. Nah, kemudian pada bab selanjutnya dibahas mengenai terapi Islam, konselor Islam, dan bab terakhir yaitu pemberdayaan lembaga konseling Islam di rumah sakit, di mana bab 9 ini dijelaskan dari urgensinya konsep pemberdayaan organisasi hingga kiat dalam pemberdayaan lembaga konseling Islam di rumah sakit. Untuk kelebihannya, buku ini menarik karena membahas secara khusus tentang kesehatan dalam Al-Quran. Temanya sedikit membahas tentang kesehatan dalam Al-Quran yang kemudian direlevansikan dengan konseling Islam. Namun kekurangan pada buku ini yaitu judul yang masih umum, sehingga judul yang hanya konseling Islam ini tidak menyertakan tentang konseling untuk kesehatan, yaitu orang sakit yang berada di rumah sakit. Nah, untuk bab yang menarik menurut saya di sini adalah terapi Islam, di mana terapi Islam ini terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu sholat, kedua membaca Al-Quran, ketiga berzikir, dan yang terakhir yaitu berdoa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sholat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim di dunia. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa sholat bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun dalam keadaan apapun, berdiri, duduk, kemudian berbaring, atau menggunakan isyarat, baik sehat maupun sakit. Kemudian untuk membaca Al-Quran, di mana Al-Quran ini dijelaskan sebagai obat untuk seluruh penyakit, segala macam penyakit, seperti halnya yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam buku ini. Al-Quran sendiri secara umum memiliki 3 pesan. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa Al-Quran
memiliki pesan sebagai pesan intelektual, pesan sosial, dan pesan spiritual. Kemudian untuk terapi berzikir, selayaknya dalam kehidupan nyata berzikir itu harus kita lakukan supaya agar manusia tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun, baik sehat maupun sakit. Kemudian untuk berdoa, pasien yang berada di rumah sakit diharapkan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit yang dideritanya segera diangkat dan segera sehat kembali. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.